semuanya, nah kali ini aku mau bahas nih tentang MPASI. Buat yang bayinya udah memasuki usia 6 bulan, pasti udah semangat banget nih buat nyiapin perlengkapan makan dan sebagainya buat bayi kalian. Nah, tapi ini aku mau bahas MPASI, makanan-makanan apa aja yang belum boleh kalian kasih ke bayi kalian yang usianya masih di bawah 1 tahun. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja simak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya nggak ada informasi yang ketinggalan. Yang pertama yaitu madu. Nah, walaupun madu ini dia punya segudang manfaat untuk orang dewasa, tapi ini nggak berlaku demikian untuk bayi. Bayi kalau kalian kasih madu, dia bisa beresiko keracunan karena sistem kekebalan tubuh bayi ini yang belum berkembang secara sempurna. Nah, jadi di dalam madu ini dia ada spora yang namanya spora Clostridium botulinum. Nah, spora ini bisa menyebabkan suatu penyakit yang namanya infant botulis. Jadi kalau kalian kasih madu, ini bayi kalian bisa jadi lemah, kemudian jadi malas menyusu, bisa jadi pneumonia, bisa jadi diare, sembelit, sesak nafas, bahkan juga bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, jadi spora yang ada di dalam madu ini dia belum bisa dicerna oleh pencernaan bayi. Kemarin juga sempat ada ya kasus yang viral banget di mana ada seorang public figure kita yang memberikan untuk bayinya yang bahkan masih di bawah 6 bulan. Nah, ini juga jadi perdebatan para ibu-ibu, tapi saran aku, kalian jangan dulu kasih bayi kalian madu, tahan-tahan dulu sampai dia berusia di atas 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu makanan setengah matang atau makanan mentah. Nah, jadi kalau untuk MPASI, pastikan makanan yang kalian berikan kepada bayi kalian itu pastinya adalah makanan yang kalian masak sampai benar-benar matang. Ini supaya bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam makanan tersebut benar-benar mati. Nah, untuk telur juga jangan memberikan telur yang setengah matang karena ditakutkan masih adanya bakteri salmonella di dalam telur tersebut. Itu juga berbahaya ya untuk bayi. Jadi bayi ini berbeda dengan kita orang dewasa, dimana kalau kita kan mau makan yang mungkin yang kurang bersih atau makanan sembarangan itu masih kita itu udah punya antibodi yang kuat di dalam tubuh kita. Tapi kalau bayi, kalau dia makan makanan yang mungkin kurang bersih, bisa jadi dia akan jadi lebih mudah sakit, kemudian bisa diare, demam, bahkan mungkin bisa sampai sakit yang lebih parah kalau makanannya nggak bersih atau nggak matang. Kemudian yang selanjutnya yaitu susu sapi murni. Nah, kenapa susu sapi murni ini nggak boleh diberikan untuk bayi di bawah 1 tahun? Karena di dalam susu sapi murni ini mengandung enzim yang sulit untuk dicerna oleh pencernaan bayi, sehingga nanti akan memberatkan kerja ginjalnya bayi. Tapi berbeda halnya ya kalau dengan susu formula yang memang khusus untuk bayi di bawah 1 tahun. Ini dia sudah melalui berbagai macam proses sehingga ini tuh aman untuk bayi. Jadi kalau kalian mau kasih susu untuk bayi kalian yang di bawah 1 tahun, kalian bisa lihat dulu di label kemasannya. Itu tuh boleh nggak untuk bayi yang di bawah 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu makanan-makanan yang berukuran besar. Nah, jadi makanan-makanan yang berukuran besar yang aku maksud di sini adalah makanan yang beresiko bisa menyebabkan bayi itu tersedak. Nah, jadi kalau bayi masih di bawah 1 tahun, itu udah pasti giginya belum banyak, kemampuan mengunyah dan menelannya itu juga masih belum bagus. Jadi resiko untuk tersedak makanan itu masih cukup tinggi. Nah, ini terutama bagi ibu-ibu yang mungkin menggunakan metode BLW, baby lip weaning, di mana anak-anak itu bayi-bayi itu mungkin makan sendiri. Jadi pastikan pemilihan makanannya itu benar-benar makanan yang mudah untuk ditelan sama bayi, mudah hancur, makanan yang benar-benar teksturnya itu lembut dan lunak. Jadi supaya menghindari resiko bayi ini tersedak, karena tersedak juga bahaya ya, bahkan bisa juga menyebabkan sampai kematian. Makanan yang selanjutnya yaitu makanan-makanan yang tinggi merkuri. Nah, jadi makanan-makanan tinggi merkuri ini nggak cuma bahaya untuk orang dewasa ya mam, tapi juga bahaya untuk anak-anak dan juga bayi. Apalagi bayi yang lagi dalam tahap pertumbuhan, di mana ini berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan otak, keterlambatan dalam perkembangan, bahkan juga cacat intelektual. Nah, jadi kalian bisa mengurangi atau jangan sering-sering memberikan makanan yang mungkin tinggi merkuri ya, seperti ikan-ikan laut, seperti ikan tenggiri, ikan tuna, ataupun ikan marlin. Nah, kalian bisa menggantinya mungkin dengan ikan-ikan yang air tawar, atau mungkin ikan salmon, itu lebih aman untuk bayi.
Kemudian makanan yang selanjutnya yaitu kebanyakan gula. Nah, jadi bayi ini sebenarnya hanya membutuhkan sedikit saja gula. Lagi pula gula ini juga akan dia dapatkan dari MPASI dan juga dari susunya. Nah, buat ibu-ibu ini kadang kan kebanyakan pengen ya anaknya ini gendut, jadi kebanyakan dikasih manis yang banyak-banyak, mungkin cemilannya dikasih coklat, apa dikasih permen, atau mungkin dikasih minuman-minuman yang manis. Tapi minuman-minuman manis ini atau makanan manis ini beresiko bisa menyebabkan kerusakan pada pertumbuhan gigi bayi dan juga bisa beresiko menyebabkan bayi menjadi obesitas ketika sudah dewasa nanti. Jadi gula boleh tetapi jangan berlebihan. Oke, itu tadi beberapa makanan yang sebaiknya Mam tunda dulu ya pemberiannya sampai dengan bayi kalian berusia di atas 1 tahun. Nah, harus rajin-rajin juga cek nih Mam reaksi apakah bayi kalian itu alergi terhadap makanan yang baru aja kalian kasih. Kalau nanti ada tanda-tanda mungkin kulitnya kemerahan, mungkin bibir, apa lidah atau wajahnya mengalami pembengkakan, atau bayi diare, atau bisa juga sampai sesak napas, ini lebih baik segera diperiksakan saja ke dokter. Itu aja videonya, sekian dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notification-nya. Boleh di-share ke seluruh teman-teman di sosial media supaya banyak yang dapat infonya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Kalau masih ada saran video untuk selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.